Saya Glenny Soktania, selamat datang di Kompas Bisnis. Saudara, tahun 2021 dunia masih tidak baik-baik saja. Ada yang namanya COVID, ekonomi yang terpuruk, bahkan ada banyak hal lain. Tapi di saat yang bersamaan, banyak juga datang inovasi-inovasi. Bagaimana kebanyakan komunitas ini bertahan dan tips and trik apa yang bisa dilakukan? Biasa sih kita langsung aja dengan kata-kata yang wajib kita ucapkan seperti itu ya. Tanya aja sama Mbah Google. Nah, hari ini Kompas Bisnis sudah bersama dengan Yolanda Sastra, Head of Ads Marketing Google Indonesia. Selamat pagi, Mbak Yolanda. Selamat pagi, Gimana? Glenny. Ya, gimana kabarnya hari ini, Mbak? Baik-baik, Baik. gimana kabarnya? Oh, di sini kita juga baik, semua keluarga besar Kompas TV lagi baik-baik. Dan kita juga mau tanya nih terkait dengan tahun 2021 begitu, sebenarnya ada tren yang cukup menarik nggak sih dari catatan Google Mhm. Indonesia? Sektor apa saja yang paling sering dicari oleh masyarakat Indonesia? Oke, nah ini ada dua hal yang saya mau share ya hari ini. Ada dua tren yang sangat menarik. Jadi kita lihat selama mungkin hampir 2 tahun pandemi ini, masyarakat Indonesia tuh makin peduli, makin melihat apakah prioritas hidup mereka tuh sudah benar dan memberikan dampak bagi sekitar. Dan kita lihat yang pertama itu ada tren yang semakin peduli dengan keberlanjutan lingkungan. Dan masyarakat Indonesia tuh pengen tahu sebenarnya apa yang ada di balik setiap produk yang mereka beli dan apakah brands itu memberikan dampak positif bagi bumi dan sekitar. Misalnya pencarian untuk cruelty free itu naik sekitar 65%, kemudian mobil listrik itu naik sekitar 54%, carbon footprint itu pencariannya naik sekitar 114%. Nah, yang kedua itu karena mereka melihat prioritas hidup mereka, salah satu yang terdampak dari pandemi itu kan keuangan ya. Jadi yang kedua tuh kita melihat semakin banyak pencarian dari masyarakat Indonesia itu untuk financial literacy dan juga financial digital tools adoption itu semakin naik. Jadi kayak misalnya cara investasi itu naik ya pencariannya. Dan kemudian pencarian untuk tabungan online itu juga naik. Jadi aplikasi investasi itu naik sekitar 70%, tabungan online itu pencariannya naik sekitar 59%. Dan belajar investasi itu pencariannya naik sekitar 83% di Google Search. Wow, jadi cukup signifikan ya kenaikan-kenaikan Ya. hal-hal baru begitu, mobil listrik, ada juga keuangan, kita tahu ekonomi terpuruk, tapi masyarakat Indonesia nih mulai tidak ingin kehilangan akal begitu ya, ingin untuk terus bagaimana bisa mengelola keuangan. Apa sih Mbak motivasi utama kebanyakan orang-orang dalam Google Search di 2021 ini, trennya seperti apa? Ya, jadi kalau di dalam laporan Year in Search 2021 itu ada 5 tren konsumen dan tren untuk 6 sektor industri yang bisa kita lihat. Nah, sebetulnya kalau kita lihat apa yang menjadi motivasi utama kebanyakan orang, mereka tuh they want to make sense of things. Mereka pengen mencari jawaban ya, dan seperti yang tadi saya sebutkan, mereka tuh mulai mengevaluasi pilihan dan prioritas dalam hidup serta mencari cara untuk tetap terhubung dengan orang-orang yang mereka cintai walaupun nggak bisa bertemu langsung seperti itu. Jadi mereka semakin care dengan apa yang mereka beli, kayak misalnya vegan skincare tuh naik hampir 2 kali lipat. Oh. Kemudian kita lihat juga mabar online ya, itu terus naik sekitar 70%. Jadi they try to find ways to connect dengan orang-orang di sekitar mereka walaupun nggak bisa ketemu dan mencari apa yang ada di balik setiap produk yang mereka beli atau pilih seperti itu. Berarti memang pandemi ini, apakah itu artinya pandemi ini benar-benar 100% mengubah cara pandang komunitas terhadap sebuah brand? Ya, sebetulnya kita bilang mengubah tidak mengubah 100%, tetapi memang bergeser sehingga konsumen itu mungkin karena pandemi ini membuat banyak orang itu punya lebih banyak waktu untuk evaluate. Dan juga ini menjadi titik balik ya bagi banyak orang yang membuat mereka itu menilai kembali apakah pilihan yang mereka pilih itu sudah benar. Mereka semakin curious, mereka semakin menjadi konsumen yang pandai ya dalam membuat pilihan. Jadi salah satu contohnya di industri skincare itu mereka bukan hanya mencari apa yang misalnya kan dulu misalnya saya cari jerawat gitu misalnya ya, tapi sekarang bukan hanya masalah kulit tetapi juga apa yang ada di baliknya. Misalnya seperti ceramide itu yang naik sekitar 133%. Kemudian apakah tadi seperti yang saya sebutkan vegan skincare seperti itu.
Jadi polanya lebih spesifik begitu ya, tidak hanya tentang masalah kulit, jerawat, keriput, tapi ini lebih, spesifik tentang apa yang mereka gunakan, apa, manfaat dan, hal-hal buruk yang mungkin ada begitu ya, Mbak. Ini juga menjadi sorotan ada juga pandemi nih Mbak ya. Apakah ini juga cukup, menjadi sorotan bagi masyarakat Indonesia untuk mencari tahu tentang, pandemi, kapan pandemi berakhir, bagaimana dengan jenis-jenis, varian-varian Covid ini? Apakah itu Ya. juga cukup banyak? Ya, kalau kita lihat setiap ada wave ya atau ada kenaikan kasus, itu memang kita melihat di tren di Google Search itu naik untuk baik untuk varian dari COVID itu ataupun cara penanganan ataupun misalnya tentang vaksinasi. Jadi memang kita lihat ada korelasi itu. Itu bisa dilihat di trends.google.com. Nah, selain itu juga karena pandemi, masyarakat Indonesia itu sudah beradaptasi dengan blended lifestyle. Maksudnya hybrid ya, lifestyle yang antara offline, online, dan mereka sudah terbiasa dengan digital, Mhm. dan mereka terbiasa dengan kerja dari rumah, sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, dan kita lihat dari tren pencarian, selain mereka mencari tentang COVID, mereka juga mencari bagaimana untuk membuat lifestyle mereka yang sudah hybrid ini menjadi lebih baik. Misalnya di dunia teknologi ya, kita lihat ada kenaikan pencarian monitor untuk sekolah sebanyak 57% dan juga untuk air fryer sebanyak 97%. Jadi mereka mencari cara atau untuk mencari cara atau barang-barang yang bisa membuat hybrid lifestyle mereka ini lebih baik kembali. Wah, saya rasa itu saya bagian dari masyarakat yang mencari tentang air fryer itu ya, di tengah pandemi ini. Tapi Mbak Yolanda, kita mau tanya juga nih secara singkat, dari sisi bisnis, pendapatan masyarakat, UMKM, usaha, apa rekomendasi Google terutama untuk pemulihan ekonomi? Oke, yang pertama kita melihat bahwa digital itu meratakan lapangan bermain ya untuk bisnis. Dan norma industri tradisional itu seperti ukuran toko, legacy retail itu mungkin tidak terlalu penting dalam the next normal. Ini berarti bahwa setiap merek atau pelaku bisnis itu memiliki peluang untuk menikmati pertumbuhan tanpa batas, terutama yang berfokus pada pengalaman omnichannel atau pengalaman online offline yang terintegrasi bagi pelanggan atau konsumen mereka. Dan kita melihat bahwa di tahun 2021 di semester yang pertama itu ada 21 juta pengguna internet baru. Jadi makin bertumbuh, makin terakselerasi pertumbuhan digital ini. Dan 72% dari pertumbuhan itu berasal dari non-metro atau dari kota-kota kecil, bahkan rural. Jadi digital itu sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dan ada 5 hal yang bisa kita lihat dan kita bisa pelajari dari Year in Search 2021 ini untuk para pelaku bisnis. Yang pertama adalah pastikan digital menjadi bagian inti dari strategi pemasaran, karena seperti yang tadi saya katakan, digital itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Udah yang dulunya harus pakai, sekarang udah nyaman nih. Dan so make digital as part of your strategy. Yang kedua adalah be present. Ada saat konsumen atau pelanggan tuh mencari informasi atau mengevaluasi pilihan mereka dalam menentukan saya beli ini nggak ya gitu. Misalnya mempunyai informasi yang lengkap tentang bisnis Anda dan juga ada review tentang bisnis Anda di laman profil bisnis di Google misalnya yang memudahkan konsumen mencari jawaban atau ulasan dari produk yang kita atau layanan yang kita tawarkan. Yang ketiga adalah pakailah digital untuk terhubung dengan pelanggan atau konsumen, terutama saat tidak bisa berinteraksi dengan langsung dengan konsumen. Misalnya memakai digital untuk membagi sampling Mhm. barang, atau misalnya L'Oreal ya yang mempunyai teknologi augmented reality yang membuat konsumen itu bisa mencoba warna kosmetik secara online, atau Indosat yang mengadakan konser virtual di YouTube di bulan Ramadan. Kita juga bisa ada virtual showroom misalnya yang juga mengalami kenaikan di Google Search selama 2021. Yang keempat, jadikan trust sebagai bagian penting dari brand equity Anda. Mhm. Dan ini berhubungan dengan yang kelima ya, punyailah values atau nilai dari brand kita atau layanan kita, itu yang peduli akan lingkungan dan komunitas sekitar. Stand for something bigger than profits, karena konsumen itu tadi yang kita lihat salah satu trennya, mereka itu sekarang mencari brands yang bukan hanya baik untuk mereka,
tapi juga apakah brand ini, apakah merek ini itu mempunyai dampak yang positif bagi lingkungan, bagi komunitas, ya, dan mempunyai higher purpose, mempunyai tujuan yang lebih tinggi selain cari profit. Ya, kita lihat tadi ya carbon footprint naik, vegan skincare naik, kemudian ramah lingkungan juga pencariannya naik di Google Search. Seperti itu. Wah, Ya. jadi sangat menarik ya, ini berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Pandemi benar-benar menggeser, merubah setiap kebiasaan masyarakat. Terima kasih Yolanda Sastra, Head of Ads Marketing Google Indonesia telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini.